memang kondisi yang kian sulit sehingga akhirnya banyak yang turun kelas dari level menengah ke kelas miskin jatuhnya. Kami ingin tahu bagaimana kondisi ekonomi ini berdampak kepada customer-customer Bardi. Silahkan. Ya, kalau dari Bardi sendiri, kita kan memang mentargetkan dari awal itu untuk masuk ke end consumer secara direct. Jadi kita berdiri di 2019, kita start melalui marketplace. Jadi kita akan penetrate-nya lewat retail. Nah, di mana kita memang mengharapkan ketika memang retail itu sudah menginginkan barang itu, maka dari project developer ataupun lainnya itu akan mengikuti. Jadi memang kita membuat ada sebuah demand dari market sendiri, lalu kita menggunakan demand itu untuk mensuplai produk smart home. Berarti sejauh ini apakah ada penurunan yang signifikan atau tidak? Untuk di tahun ini kita kebetulan tidak ada penurunan, bahkan memang ada kenaikan walaupun masih bentuknya single digit. Oke, single digit. Oke, boleh saya dielaborasi sejak awal Bardi ada sampai dengan sekarang pertumbuhannya seperti apa? Karena kan memang sempat terpotong oleh COVID pada saat itu. Silakan Mas. Kita termasuk perusahaan yang diuntungkan ketika COVID. Jadi kita mungkin start di 2019 bulan Agustus, dulu customer kita itu mulai belanja hanya di hari Sabtu atau Minggu. Jadi memang kita mengharapkan customer itu ada di rumah gitu. Nah, ketika memang COVID mendatang, itu di bulan Februari harusnya ya. Nah, itu ketika datang semua harus ada di rumah. Nah, ketika semua ada di rumah, mereka berharap untuk melakukan renovasi supaya mereka nyaman di rumah. Nah, di situ memang kita hadir untuk memberikan teknologi-teknologi untuk membantu mereka. Jadi di luar mereka harus WFH, untuk pekerjaan-pekerjaan rumah yang pada umumnya bisa digantikan dengan smart home ini. Gitu. Oke, jadi memang ketika COVID justru growth-nya sangat tinggi. Iya, betul. Bisa seberapa signifikan pada saat itu? COVID pada awal-awalnya itu kita sampai kenaikan, bukan COVID awal. Pas lagi mereka harus kerja dari rumah, itu di bulan pertamanya kita ada kenaikan 600%. Wow, 600%. Lalu seiring berjalannya waktu, kita bergeser ke 2022, 2023, lockdown sudah dicabut, bagaimana pertumbuhannya? Ya, kalau untuk di 2022 atau 2023 sendiri, memang kita tidak ada kenaikan yang signifikan. Jadi mungkin karena memang ada recovery di sana, jadi memang nggak bisa kita push juga untuk marketing yang besar. Tapi kita berharap ada organik yang dimana awalnya melalui masuk project developer, ada progress development berjalan, mereka tetap ada melakukan pengambilan di sana. Oke, gitu. Jadi memang setelah lockdown dibuka, pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, tetapi memang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, begitu ya? Betul. Tetapi memang masih ada pertumbuhan walaupun kecil. Iya. Oke, sekarang kalau kita berbicara tentang kondisi ekonomi, rupiah juga lumayan cukup tinggi gitu dan bergerak fluktuatif sekali belakangan ini. Dan yang kami ketahui juga bahwa banyak produk-produk Bardi yang juga memang datang dari China. Betul. Nah, ketika rupiah sedang tidak baik-baik saja, apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan rate harga ini? Iya, jadi memang kita menerapkan harga itu pada tahun, biasa kita melakukan review per kuartal. Tapi setelah ada kenaikan yang cukup signifikan, kita melakukan pertahanan harga, karena kita emang tujuan utamanya itu adalah melakukan penetrasi smart home di Indonesia. Jadi kita bukan ngejar untuk secara revenue ataupun secara profit di awalnya, tapi kita pengen smart home itu bisa mature di Indonesia. Karena seperti kita tahu mungkin di beberapa negara luar, mungkin kayak di Australia, untuk smart home ini bisa dikatakan produk yang sudah cukup wajib untuk kayak misalkan ada anak-anak yang punya orang tua sudah manula, atau pasangan muda yang sudah memiliki anak. Nah, itu mereka biasanya akan memasang smart home ini untuk sebagai security extra. Nah, security extra ini bisa digantikan misalkan seperti dengan IP kamera, lalu sensor-sensor. Nah, itu kan memang kita memiliki beberapa varian produk yang untuk mensupport itu. Nah, kita pengennya di Indonesia ini juga bisa growing untuk secara produk-produk smart home-nya, karena yang memang sekarang berjalan, produk smart home ini masih digunakan dengan konsep yang pada umumnya itu cuma on-off aja gitu. Jadi nggak misalkan dibikin automation, nggak dibuat schedule. Jadi mereka hanya punya contohnya IP cam hanya sekedar untuk melihat. Padahal mungkin kalau dari IP kamera sendiri itu
ketika dikonekkan dengan contohnya sirene alarm. Jadi misalkan di jam-jam tertentu itu IP cam ada pergerakan, siren alarm itu bisa berbunyi, even itu mau dipasang di kota berbeda. Oh, Gitu. oke. Berarti sebenarnya masih banyak yang mungkin belum mengetahui fungsi-fungsi dari produk-produk ini secara maksimal, dapat dikatakan seperti itu ya. Betul. Nah, karena kita mengalami daya beli yang lemah, apakah ada perubahan harga produk demi bisa menyesuaikan kesulitan yang mungkin customer saat ini sedang alami? Ya, seperti yang tadi sempat saya bahas, untuk harga itu memang kita melakukan pertahanan harga di tahun 2022 sampai sekarang. Jadi memang secara kurs yang sudah kita hitung di 2022 yang masih angkanya di 14.000 sekian, itu masih kita pertahankan harganya sampai sekarang. Jadi memang kita tidak ada kenaikan, tetapi kita untuk melakukan penurunan harga juga agak sulit karena itu sudah memotong gross margin kita lah ya. Nah tapi secara pricing memang kita bisa dibilang harga jujur karena di luar kita memang pengen menerapkan si smart home ini supaya bisa massal di Indonesia. Nah kita membuat harga itu harga jujur supaya customer itu nggak merasa dibohongi. Nah, jadi misalkan kayak kita untuk IP kamera itu kita jual dari 2022 itu di harga 592.000. Nah, itu sampai sekarang kita masih menjual di harga segitu dengan tujuan orang pengen nyoba gitu loh. Nah, supaya maksudnya di luar kenaikan-kenaikan kurs dan lainnya kita masih bisa pertahankan untuk harga itu. Karena memang sudah diperhitungkan juga sejak awal ya. Kalau dari sentimen deflasi ini terjadi 4 bulan berturut-turut. Apakah ini berpengaruh signifikan juga ke bisnis? Untuk berpengaruh signifikan pastinya ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan. Oke, pengaruhnya apa? Yang pasti akan mengurangi gross margin pada utamanya. Lalu yang kedua pastinya kita akan lebih menghemat karena secara operational cost ataupun marketing cost yang sudah kita set di awal kita harus kurangi. Nah karena memang ada perubahan harga yang secara procurement, tapi di harga penjualan itu tetap sama. Berbicara tentang marketing, biasanya strategi marketing apa yang dilakukan? Mungkin sebelumnya dan perubahannya di saat ini? Ya, kalau untuk dari awal sampai sekarang kita percaya untuk marketing itu kita paling cocok di digital marketing. Di mana digital marketing ini kita untungnya kita punya sister company yang bergerak di digital agency. Nah, mereka yang melakukan inovasi-inovasi di marketing ini dan juga berafiliasi seperti dengan Google, lalu dengan TikTok pada umumnya. Nah, itu mereka yang memberikan saran atau advice ketika memang ada sebuah metode baru yang di-launching dari mereka. Oke. Most of the product ini datangnya selain dari Cina, ada datang dari negara lain? Kita hampir semua bisa dikatakan manufaktur China, tapi kita secara bertahap kita akan mengarahkan semua produksi itu akan ada di Indonesia. Akan ada di Indonesia dari segi produksi. Dari segi produksi 100% akan ada di Indonesia. Berarti sebentar lagi akan berusaha 100% TKDN. Betul. Ya kan? Nah ini kapan targetnya? Target kita di 2030. 2030 berarti kurang lebih 7 tahun lagi ya, masih dalam proses karena memang prosesnya juga tidak mudah. Baik, kami ingin tahu juga dari segi pasar nih, karena kan memang harganya tadi kan dibilang harga jujur, ya kan? Sekarang kami ingin mengetahui sebenarnya target market dari Bardi ini siapa? Karena kalau dilihat dari produknya sebenarnya baik kelas menengah ataupun kelas atas sama-sama membutuhkan, tapi harganya cukup spesial nih untuk Bardi. Ya, jadi kalau untuk produk-produk kita karena variannya cukup luas, jadi mungkin untuk masyarakat kelas menengah ke bawah bisa mencoba untuk produk-produk yang plug and play. Seperti contohnya kalau untuk colokan listrik kita ada yang portable. Jadi untuk yang portable ini cuma tinggal colok dari stop kontak yang sudah ada, lalu dicolok dengan portable plug-nya kita, itu bisa di schedule, bisa di on off ataupun bisa dibuat secara automation. Nah itu memang harganya masih 100 ribuan. Tapi untuk yang menengah ke atas kita juga menyediakan seperti contohnya robot vakum, lalu ada mesin pembuka pagar. Nah itu yang memang mungkin menargetkannya untuk masyarakat kelas menengah ke atas. Bagaimana Anda bisa mengukur preferensi dari konsumen? Karena kan pasti beda-beda dong kelas menengah dan kelas atas. Apa upaya yang dilakukan? Ya, jadi kita mencoba dari
mempelajari customer journey. Customer journey ini memang sangat unik karena untuk kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas ini berbeda daripada ya maksudnya satu sama lain itu berbeda. Jadi kalau untuk kelas menengah ke bawah, entry produknya itu kita pelajari, kita marketingin di situ. Tapi untuk yang menengah ke atas, mungkin kita akan mengarahkannya melalui project ataupun biasanya melalui pemasangan di rumahnya mereka masing-masing dulu gitu.